yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid yang penuh keberkahan ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga usaha kita ini diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari Fadilah Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah taala tentang bagaimana faktor-faktor apa yang bisa membuat kita menjauhkan diri atau meninggalkan kemaksiatan. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa menjadi bekal bagi kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan banyak godaan, terutama di zaman now, zaman sekarang ini, sehingga kita bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'ashira al-kiram, حديثنا في هذا اللقاء عن بواعث الخلاص من الذنوب. وكلنا يعلم أن للذنوب أخطارا عظيمة وأضرارا جسيمة وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. وأهل العلم كتبوا كثيرا في أخطار الذنوب وأضرارها تحذيرا للعباد ونصحا للأمة. ومن أوعب وأجمع ما كتب في أضرار الذنوب وأخطارها المتنوعة ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، فإنه عقد فصلا مطولا في أضرار الذنوب. وكلنا أيضا يعلم أن الذنوب مع الأخطار العظيمة والأضرار الجسيمة التي تترتب على فعلها والوقوع فيها لها بواعث. هناك بواعث تحرك في الإنسان الوقوع في الذنب وارتكاب الخطيئة. وقد يدرك الإنسان خطر الذنب إلا أنه يغلب تغلبه النفس الأمارة بالسوء ويغلبه كيد الشيطان له فيتبع خطوات الشيطان، وهو يعلم أنها خطوات تفضي به إلى ضرر جسيم وعقوبة وخيمة. لكن هذه البواعث تغلبه فيقع في الذنب. فأصبح العبد بحاجة ماسة إلى بيان ما يعينه على الخلاص من الذنوب. فإذا كان هناك بواعث تحرك في الإنسان فعل المعصية يجب أن يحذر العبد منها، فليعلم أن هناك بواعث تعين العبد على الخلاص من المعصية والسلامة منها، ولا سيما إذا وجدت الدواعي وتحركت البواعث. فكلنا يحتاج إلى تذكير بالبواعث المعينة على الخلاص
من الذنوب. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para hadirin yang mulia yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang faktor-faktor apa yang bisa mendorong kita untuk meninggalkan kemaksiatan agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Karena setiap kita sadar, kita semua ngerti bahwasanya dosa-dosa itu punya bahaya, punya dampak, punya efek yang sangat berbahaya, memunculkan atau menimbulkan akibat yang sangat mengerikan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya para ulama telah banyak menulis menjelaskan dengan detail tentang bahaya-bahaya atau dampak-dampak negatif dari perbuatan dosa sebagai bentuk peringatan kepada umat agar tidak bergampang-gampang dalam melakukan dosa-dosa, sebagai nasihat bagi umat agar mereka menjauhi dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran. Dan di antara buku yang paling kompleks menulis tentang bahaya-bahaya daripada perbuatan dosa adalah tulisan yang dirangkai oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa, ya, Ad-Da' wad-Dawa yang artinya adalah penyakit dan obatnya. Yang dalam buku tersebut beliau membuat suatu fasal yang panjang yang menjelaskan tentang bahaya-bahaya perbuatan dosa. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui ya bahwasanya dosa-dosa memiliki ya, dampak yang sangat buruk. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, maka dia terancam dengan dampak-dampak yang buruk tersebut, baik di dunia dan di akhirat. Dan kita juga sadar bahwasanya ada faktor-faktor yang menggerakkan manusia untuk terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Ada faktor-faktor pendorong yang menggerakkan manusia untuk terjebak dalam maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Dan terkadang seorang manusia sadar, dia ngerti tentang bahaya dosa, dia ngerti dan dia tahu ya tentang dampak buruk dari perbuatan dosa. Hanya saja jiwanya yang menyeru kepada perbuatan buruk, nafsunya menguasai dia. Dia tahu dia sedang terkuasai oleh hawa nafsu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terkadang dia sadar nafsunya sedang menguasai dia, terkadang dia sadar bahwasanya setan sedang menjebaknya, dan dia sadar bahwasanya dia sedang terjebak dalam langkah-langkah setan, tapi dia tidak bisa menghindar. Dia biarkan kakinya berjalan di atas langkah-langkah setan tersebut yang dia sadar dengan sangat ngerti bahwasanya langkah-langkah tersebut akan mengantarkannya kepada kebinasaan. Namun apa boleh buat, dia ternyata telah terkuasai oleh nafsunya. Karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hal ini menjadikan kita semakin membutuhkan untuk bagaimana mengetahui bagaimana caranya agar kita bisa terhindar daripada kemaksiatan. Kalau ternyata maksiat itu ada faktor-faktor yang bisa mendorong orang terjerumus dalam maksiat, maka tentunya di sana pasti ada faktor-faktor yang bisa mencegah orang dari kemaksiatan. Ya, maka kita sangat perlu untuk mengetahui faktor-faktor tersebut. Apa sih yang membuat kita bisa berhenti dari kemaksiatan, terutama tatkala jiwa kita mulai tergerak, nafsu kita mulai berkobar ya untuk bermaksiat, maka kita sangat perlu untuk mengetahui faktor-faktor tersebut agar kita bisa selamat dari kemaksiatan. فالحديث معاشر الأحبة الكرام في لقائنا هذا تنبيه على 10 بواعث للخلاص من الذنوب، وإن شئت فقل ذكر 10 مشاهد إذا وفق قلب المسلم لشهودها واستحضارها كان فيها أعظم عون له بإذن الله سبحانه وتعالى على الخلاص من الذنوب والبعد عنها. وحري بكل مسلم أن يعنى بمعرفة هذه البواعث وأن يستعملها في أوقاته كلها لتكون
خلاصا له ووقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الذنوب التي تغضب الرب جل في علاه وتسخطه. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini intinya adalah tentang 10 faktor yang bisa membuat seorang berhenti dari kemaksiatan, untuk selamat dari kemaksiatan, untuk menjauhi kemaksiatan. Atau kalau kita ingin bilang, kita katakan 10 perenungan. 10 perenungan yang hendaknya kita renungkan agar kita bisa menghindar dari kemaksiatan. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendalami perenungan-perenungan ini, maka ini merupakan salah satu pendorong kuat ya yang bisa membantu kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan 10 perkara ini ya, agar dia bisa selamat dari kemaksiatan. Dan hendaknya dia bawa 10 perkara ini dalam kehidupannya sehari-hari, karena maksiat datang setiap saat, godaan datang setiap saat, nafsu bisa tergerak setiap saat. Maka butuh kita untuk membawa 10 perundungan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa-dosa yang dosa-dosa tersebut mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al-amru al-awwal an yashhad al-muslim biqalbihi ijlal Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'dhimahu jalla fi 'ulah, وأن يعظم الرب جل وعلا وأن يجله من أن يراه حيث نهاه. فهذا الإجلال والتعظيم لله عز وجل إذا استحضره المسلم في قلبه كان معونة له على الفكاك من الذنوب والخلاص منها. ولهذا قيل قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وعلى العكس من ذلك الجهل بالله وبعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى هو الذي يولد الشرور. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وإجلالا. وقال تعالى عن المشركين: ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. والمؤمن يعظم ربه ويجل خالقه ومولاه، وتعظيمه لله وإجلاله له يبعث في قلبه البعد عن الآثام التي تغضب الله جل وعلا. Perenungan yang pertama, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya hati seorang muslim merenungkan tentang keagungan Allah, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat dia sedang bermaksiat, sedang melakukan apa yang Allah larang. Jangan sampai Allah melihat dia sedang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim merenungkan akan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemahaan Allah Subhanahu wa taala dihadirkan dalam hatinya, maka ini adalah perkara yang sangat kuat untuk membuat dia meninggalkan kemaksiatan. Oleh karenanya dikatakan dahulu, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf wa li ibadatihi atlab wa an ma'siyatihi ab'ad. Barang siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu mengetahui tentang keagungannya, tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kesombongan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ibadatihi atlab, dia semakin semangat untuk beribadah. Wa an ma'siyatihi ab'ad, dan semakin jauh dari kemaksiatan. Sebaliknya, ya, di antara sebab utama yang menyebabkan orang terjerumus dalam kemaksiatan adalah al-jahlu billah. Tidak mengerti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, jahil tentang hal ini, sehingga akhirnya dia tidak punya rasa takut kepada Allah, sehingga akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Dan ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Allah berfirman,
ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan kepada orang musyrikin, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian berani bermaksiat, ya, berani tenggelam dalam dosa-dosa. Demikian juga Allah berfirman tentang kaum musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma qadarullaha haqqa qadrih. Sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang seharusnya. Maka seorang mukmin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala ini akhirnya menimbulkan dalam hatinya ketakutan terhadap dosa, sehingga dia berusaha menjauhkan dirinya dari dosa-dosa yang dosa-dosa tersebut bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al-amr al-thani an yashhada biqalbihi mahabbat Allah Subhanahu wa taala. Hadha al-amr al-'azim wal matlab al-jalil. Qad qala Allah 'azza wa jalla 'an al-mu'minin yuhibbuhum wa yuhibbunah. ويستذكر أن المعاصي والذنوب والآثام توجب سخط الله سبحانه وتعالى وبغضه بحسب ما وقع فيه العبد من ذنب وخطيئة، كما أن الطاعة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يوجب نيل محبة الله والفوز برضاه. فيتأمل من حدثته نفسه بالمعصية هذا الأمر العظيم، وأن وقوعه في المعصية يفقده من المحبة بحسب ما قارف من المعاصي والذنوب، ويوجب نيله للبغض والسخط، سخط الله سبحانه وتعالى عليه، فيكون في ذلك أعظم باعث له على الخلاص من الذنب والبعد عنه. Perenungan yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang merenungkan tentang sifat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguhnya tatkala seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perkara yang sangat dahsyat. Ya, Allah bercerita tentang, atau Allah berfirman tentang sifat-sifat kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Bahwasanya orang-orang mukminin itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang merenungkan bahwasanya maksiat-maksiat dan dosa-dosa itu mendatangkan kemarahan Allah dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ya kadar maksiat yang dia lakukan. Semakin banyak maksiat yang dia lakukan, maka semakin besar kemurkaan dan kemarahan Allah kepadanya, semakin jauh dari kecintaan Allah kepadanya. Dan sebaliknya, ya, bertaqarrub kepada Allah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menimbulkan ya rasa cinta Allah kepada sang hamba, mendatangkan keridhaan Allah kepada sang hamba. Maka renungkanlah, ya akhi, kalau anda ternyata terbetik dalam hati anda ingin bermaksiat, ingin membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, jika anda membangkang kepada Allah, maka sejauh itu pula rasa cinta Allah cabut dari diri anda. Allah tidak cinta kepada anda sejauh mana maksiat yang anda lakukan. Maka sungguh merugi orang yang kemudian terjerumus dalam kemaksiatan. Dia kehilangan kecintaan Allah kepadanya, kemudian dia mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah kepadanya sejauh mana maksiat yang dia lakukan. Al-amr al-thalith syuhud an-ni'mah, ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala ala 'abdihi. Wa qad qala Allah 'azza wa jalla fama bikum min ni'matin famin Allah. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi لا تحصوها. فنعم الله على عبده متوالية وآلاؤه عليه متتالية، فيستحضر هذا الأمر العظيم، كثرة النعم والمنن والإحسان من المولى جل وعلا. والكريم من عباد الله لا يقابل الإحسان بالإساءة، وإنما يقابل الإحسان بالخضوع والطاعة، بخلاف اللئيم.
وإذا حدثت المرأة نفسه في الوقوع في الذنب يذكرها بالنعمة، نعمة الله. إن كان الذي سيعصي لسانه فاللسان نفسه نعمة، إن كانت التي تعصي يده فاليد نفسها نعمة، إن كان المعصية فيها خطى إلى حيث مكان المعصية فالقدم نفسها نعمة، المركوب الذي يركب عليه وينتقل به من مكان إلى آخر نعمة من الله سبحانه وتعالى، الصحة التي متعه الله سبحانه وتعالى بها هي نعمة من الله عز وجل، فيذكر نفسه بهذه النعم، وأنه لا يليق بالمؤمن أن يستعمل نعم الله في معصية الله، أن يستعمل نعم الله في معصية الله. ولهذا مما يذكر أن أحد العصاة أتى إلى أحد أهل العلم ويذكر رغبته في فعل المعصية، قال: افعل المعصية ولكن لا تستعمل في فعلك لها أي نعمة من نعم الله، لا تستعمل في فعلك لها أي نعمة من نعم الله. قال: وكيف يكون ذلك؟ قال: إن كنت ولا بد فاعلا للنعمة مستعملا فيها نعم الله عليك فاذهب في مكان لا يراك الله فيه. قال: وكيف يكون ذلك؟ فذكره بشهود النعمة وشهود اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه ما يزجره ويكفه عن فعل الذنب. Perenungan yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghalangi seorang dari berbuat kemaksiatan adalah merenungkan tentang nikmat-nikmat, karunia-karunia dan anugerah-anugerah yang Allah telah berikan kepada seorang hamba. Seluruh kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, maka seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bakalan mampu, saking banyaknya, saking bervariasinya, saking tiada henti-hentinya. Maka seorang hamba merenungkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, begitu banyak, tiada henti-hentinya, silih berganti, ya. Maka jika dia hadirkan perkara ini, dia akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Karena sebagaimana kita tahu, orang yang baik, ya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia membalas kebaikan dengan keburukan. Allah telah berikan dia berbagai macam kenikmatan. Seorang yang baik, bagaimana dia gunakan kenikmatan tersebut untuk membangkang kepada pemberi nikmat, untuk bermaksiat kepada pemberi nikmat. Ini adalah orang yang buruk. Orang yang baik dia pasti membalas kebaikan dengan kebaikan. Adapun orang yang buruk, orang yang tercela, orang yang rendahan, maka dia akan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk membangkang sang pemberi nikmat, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika jiwa Anda merayu Anda untuk bermaksiat, untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terjerumus dalam dosa-dosa dan keburukan, maka ingatkanlah diri Anda dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda. Jika seorang ingin bermaksiat dengan lisannya, maka dia ingat lisan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu Allah bisa mencabut nikmat lisannya. Jika seorang hendak bermaksiat dengan menggunakan tangannya, ingat tangan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan untuk maksiat. Allah yang berikan anugerah tangan. Jika dia ingin melangkahkan kakinya menuju tempat kemaksiatan, ingat kaki yang dia miliki sekarang adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya, bukan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan untuk membangkang sang pemberi nikmat. Jika dia ingin menggunakan kendaraannya untuk berjalan ke tempat maksiat, ingat kendaraan ini juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas dia membalas pemberi kenikmatan dengan membangkang kepadanya, membuat pemberi nikmat tersebut menjadi murka dan marah. Kesehatan yang dia miliki tidak pantas bagi dia gunakan kesehatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sewaktu-waktu Allah bisa cabut kesehatan tersebut. Sungguhnya sehat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, tatkala jiwanya merayunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingatkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Dia ingatkan sehingga dia bisa berhenti dari kemaksiatan tersebut. Disebutkan ada seorang pelaku maksiat, ya, dia datang kepada seorang alim. Kemudian dia menyebutkan tentang semangat dia, keinginan dia untuk bermaksiat. Maka orang alim tersebut berkata, silakan kau bermaksiat kepada Allah, silakan, tapi jangan kau gunakan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu untuk bermaksiat kepada Allah. Maka dia berkata, bagaimana mungkin? Tidaklah kita bermaksiat kecuali kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat dengan mata, maka mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dengan pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, wahai orang alim, bagaimana saya bisa bermaksiat tanpa menggunakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Kata orang alim tersebut, kalau kau memang harus bermaksiat, harus menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, carilah tempat di mana Allah tidak melihatmu. Ya, carilah tempat yang bukan tempat Allah, carilah bumi yang bukan bumi Allah. Maka dia bilang, bagaimana mungkin saya bermaksiat di atas bumi yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tatkala seorang alim tadi mengingatkan dia tentang nikmat dan karunia Allah, ya, membuat dia bisa berhenti dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. المشهد الرابع شهود الغضب والسخط والعقوبة، وهذا نافع جدا في البعد عن الذنوب والخلاص منها. وذلك إذا حدثت المرء نفسه أن يقارف الذنب أو أن يقع في الخطيئة، يذكرها أن هذا الذنب يوجب العقوبة، يوجب السخط، يوجب النقمة، فيكون في ذلك حجزا وردعا وزجرا لنفسه عن مقارفة الذنب واقتراف الخطيئة. ومن المعلوم أن الذنوب موجبات العقاب، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، مما خطيئاتهم أغرقوا. قال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه. فإذا حدثت نفس المرء أن يقع، إذا حدثته نفسه أن يقع في خطيئة، يذكرها أن حلاوة المعصية ولذتها تذهب لا تبقى، لكن العواقب الوخيمة والأضرار والعقوبة تبقى. كما قيل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. Yang keempat, agar kita bisa terhindar dari kemaksiatan adalah kita merenungkan tentang datangnya kemurkaan Allah, datangnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dampak yang buruk, akibat siksaan, penderitaan. Kita tahu semuanya ini adalah gara-gara dosa. Maka tatkala kita sadar segala musibah, segala penderitaan, segala kesusahan, kemurkaan Allah, kemarahan Allah, ini semua adalah dampak dari maksiat, maka seorang akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Maka jika jiwamu membisikimu untuk melakukan kemaksiatan, maka ingatkan dia bahwasanya dosa ini akan mendatangkan hukuman, akan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan malapetaka dan bencana. Agar seorang berhenti dari kemaksiatan, dia ingatkan dirinya, jangan sampai termakan dengan rayuan syaitan, karena dia akan terjerumus, terperangkap dalam penderitaan. Dan kita tahu bahwasanya dosa-dosa itulah yang mendatangkan siksaan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali karena maksiat dan dosa. Oleh karenanya Allah berfirman, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Gara-gara dosa yang mereka lakukan, akhirnya mereka ditenggelamkan dan dimasukkan dalam neraka jahanam. Akibat maksiat yang mereka lakukan, Allah azab mereka di dunia dan Allah azab mereka di akhirat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa kullan akhadna bi dzambih. Masing-masing kami siksa karena dosanya, ya. Allah sebutkan bi dzambih.
disiksa suatu kaum karena dosa yang mereka lakukan. Maka yakinlah seluruh penderitaan, seluruh kesusahan, seluruh kegelisahan, seluruh siksaan semuanya dari maksiat. Renungkanlah kembali jika seorang hendak bermaksiat, ingatlah benar maksiat itu mendatangkan kelezatan, tapi kelezatan tersebut akan fana, akan hilang, tidak akan bertahan. Setelah dia bermaksiat, setelah dia berlezat-lezat, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah penderitaan, yang tersisa adalah kesengsaraan. Maka seorang tatkala bermaksiat ingat, dia mungkin dapat kelezatan, tapi kelezatan tersebut hanya sebentar. Setelah dia bermaksiat, maka akan datang kekeringan dalam hatinya, kesengsaraan dalam hatinya, penderitaan. Maka apa faedahnya kelezatan yang akan sirna, kemudian disusul dengan penderitaan yang tiada henti-hentinya. المشهد أو الأمر الخامس مشهد الفوات، وهذا أيضا مهم في الإعانة على الخلاص من الذنوب. فليتأمل من أراد أن يقع في المعصية ماذا يفوت على نفسه من الخير إذا قارفها وارتكبها ووقع فيها. وليتأمل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالمرء إذا وقع في المعاصي وارتكب الذنوب أكسب نفسه هذه المقارفة للذنوب أسماء الفسوق: الفسق، الفجور، العصيان، الخطيئة، إلى غير ذلك، وفوت نفسه أسماء الشرف والرفعة، العفة، الاستقامة، الطاعة، الزكاة، إلى غير ذلك. ولهذا أيضا إذا وقع في المعصية فوت على نفسه خيرات كثيرة، لأن المعاصي مجلبة للشرور ومدعاة للعقوبات الدنيوية والأخروية. فكم في المعصية من فوات للخير، وكم فيها كذلك من وقوع في أسباب الشر والعياذ بالله. Yang berikutnya, perenungan yang berikutnya tatkala seorang bermaksiat adalah dia merenungkan bahwasanya maksiat itu mendatangkan kerugian. Maksudnya apa? Luput dari banyak kebaikan. Seandainya dia tidak bermaksiat, akan datang banyak kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Namun gara-gara dia bermaksiat, akhirnya banyak kenikmatan, banyak kebaikan yang lepas darinya. Harusnya dia peroleh malah terlepas darinya. Maka ini sangat penting bagi seorang merenungkan akan hal ini sehingga dia mudah untuk melepaskan dirinya dari jebakan kemaksiatan. Maka seorang yang berniat tergerak dalam dirinya untuk bermaksiat, ya, maka hendaknya dia renungkan jika dia melakukan kemaksiatan, maka akan banyak kebaikan-kebaikan akan terluput darinya. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kata Allah, seburuk-buruk nama setelah keimanan adalah nama kefasikan. Ini contoh, ya. Contoh keburukan yang dia alami dan kebaikan yang dia terluputkan darinya. Yang pertama, kalau orang bermaksiat, ya, tadinya dia disebut dengan seorang mukmin, seorang yang taat. Gara-gara dia bermaksiat, maka berubah, jadilah disebut dengan orang fasik. Ya. Dikatakan dia telah melakukan kefajiran, dikatakan dia pelaku maksiat. Ya, maka ini saja nama-namanya saja nama-nama yang rendahan yang dia peroleh gara-gara dia bermaksiat. Akhirnya apa? Dia terluputkan darinya nama-nama yang menunjukkan ketinggian seperti mukmin, ya, dan sifat-sifat yang mulia seperti sifat menjaga diri, sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berubah dari mukmin menjadi fasik. Ya. Ini adalah perkara yang sangat buruk. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang bermaksiat, yakinlah di sana banyak kebaikan-kebaikan akhirnya terluputkan dari dia. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan, adapun maksiat-maksiat yang dilakukan mendatangkan keburukan, mendatangkan kebinasaan, mendatangkan kehinaan. Jadi pelaku maksiat mengalami dua perkara. Yang pertama, ya, dia kehilangan
banyak kebaikan yang harusnya dia dapatkan kalau dia tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, dia mendatangkan malapetaka, bencana dan hal-hal yang buruk. Sungguh merugi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amr as-sadis an yashhada irgham an-nafs al-ammarah bis-su' wa irgham asy-syaitan. Wa kulluna ya'lam anna an-nafs al-ammarah bis-su' wa kadhalika الشيطان أعاذنا الله من شرهما يحركان في المرء فعل الذنوب وارتكاب الخطيئة، فإذا كف نفسه ومنعها من المعصية مع وجود دواعيها ودفع نفسه له أن يقع فيها وتحريض الشيطان، ثم يمنع نفسه مع هذه الدوافع والدواعي، فإنه سيجد لذة عجيبة لا توازيها لذة، وهي لذة الإرغام للنفس الأمارة بالسوء والانتصار عليها، والإرغام للشيطان عدو عباد الله المؤمنين وعدو دين الله سبحانه وتعالى. وقد شرع للمسلم كما في الحديث الصحيح أن يقول كل يوم في صباحه ومسائه: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، لأنهما شران يحدقان بالعبد يدفعانه للمعاصي، فإذا تعوذ بالله من شرهما وكف نفسه عن طاعتهما كان في ذلك إرغاما لنفسه الأمارة وإرغاما للشيطان، وهذا بحد ذاته لذة لا توازى أو لا يوازيها شيء. Perkara yang keenam, tatkala seorang hendak bermaksiat, dia merenungkan jika dia berhenti dari maksiat, sementara godaan datang, sementara jiwanya tergerak, sementara syahwat bergelora, maka sungguhnya dia telah membuat setan jengkel, dia telah membuat setan marah, dan dia telah menundukkan nafsunya yang menyuruh kepada keburukan. Kita semua tahu bahwasanya jiwa yang menyuruh kepada keburukan, demikian juga syaitan, semoga Allah melindungi kita dari dua hal ini, jiwa yang buruk dan godaan syaitan. Dua perkara inilah yang menggerakkan manusia untuk bermaksiat. Dua perkara, perkara eksternal dan internal. Dari dalam diri ada jiwa yang menyuruh kepada maksiat, jiwa yang merayu dan menggoda manusia agar terjerumus dalam kemaksiatan. Faktor eksternal ada syaitan yang selalu membisik-bisikkan, mengindah-indahkan kemaksiatan. Jika seorang hamba tergerak hatinya untuk bermaksiat, bisikan syaitan membisikkan dia, merayu dia untuk bermaksiat, lantas dia tahan dirinya untuk tidak bermaksiat, padahal sebab-sebab kemaksiatan begitu banyak, sebab-sebab kemaksiatan begitu besar, maka tatkala dia menahan dirinya, ketaatan kepada Allah, tidak bermaksiat, hal ini akan membuat syaitan marah. Hal ini akan menundukkan syaitan dan menunjukkan bahwasanya dia telah menang dari syaitan, bahwasanya dia telah mengalahkan musuh agama, dia telah mengalahkan syaitan, musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang berat, tapi barang siapa yang berhasil, kata Syekh, maka dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa, kelezatan dalam hati mengalahkan syaitan. Oleh karenanya disyariatkan bagi seorang muslim untuk membaca suatu doa, baik pagi dan petang hari, setiap hari. Di antaranya doa Allahumma a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku dan keburukan syaitan dan kesyirikannya. Nabi menyuruh kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari dua faktor maksiat ini, yaitu faktor dari dalam internal, yaitu jiwa yang menyuruh kepada keburukan, dan faktor eksternal, yaitu dari godaan syaitan. Karena dua faktor inilah yang bisa menggerakkan seorang terjerumus dalam maksiat. Jika dia bisa berhasil melawan maksiat, sementara syaitan sibuk menggoda, maka dia akan buat syaitan jengkel dan syaitan marah, berarti dia telah mengalahkan musuh Allah Subhanahu wa taala. شر الشيطان وشركه تروى هذه اللفظة وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، وتروى وشركه
أي ما يضعه من مصائد وحبالات ليوقع من خلالها العبد في الذنب، وكل من الأمرين يتعوذ بالله منه. Doa tersebut, doa zikir pagi petang tersebut diriwayatkan dalam dua riwayat. Yang pertama yang tadi sudah kita baca, min syarri syaitani wa syirkihi, yaitu ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari keburukan syaitan dan kesyirikan yang dia seru kepadanya, kesyirikan yang selalu dia propagandakan. Aku berlindung kepada syaitan dan kesyirikan yang selalu dia propagandakan. Dalam riwayat yang lain, min syarri syaitani wa syarakih, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari syaitan dan syaroknya. Syaroknya maksudnya jebakan-jebakannya, jerat-jeratnya. Karena syaitan tatkala menggoda dia pasang jerat. Ini yang repot ini, jerat-jerat dan jebakan-jebakan. Maka tatkala kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bukan hanya kepada syaitan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah kita berlindung dari syaitan, bukannya syaitan yang ingin kita dijauhkan, bahkan jebakan-jebakan dan jerat-jeratnya juga kita ingin agar dijauhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amr السابع شهود العوض، وأن العبد إذا حدثته نفسه بالمعصية عليه أن يكف نفسه عن المعصية خوفا من الله وطمعا في رضاه ومن أجل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه عن هذا الترك من أجل الله الخير في الدنيا والآخرة. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأحد الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار كان العوض لله عز وجل على تركه لفاحشة الزنا مع تهيؤ الأمر وتعلق القلب من أجل الله سبحانه وتعالى، كان العوض أن أجاب الله دعاءه، فكان ذلك من أسباب إجابة الدعاء. الحاصل أن العبد إذا ترك المعصية مع تمكنه منها وتهيؤ أسبابها لا لشيء إلا لأجل الله وطلبا لرضاه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى، كان ذلك سببا للعوض المبارك الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى به في دنياه وأخراه. وثمة لطيفة هنا نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سورة النور، قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم بعدها بآيات قال الله نور السماوات والأرض إلى تمام الآية. فاستنبط من ذلك رحمه الله تعالى أن غض البصر وحفظ الفرج طاعة لله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى يكسب العبد نور الإيمان عوضا من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن الذي ترك الخطيئة لا لشيء إلا خوفا من الله ولأجل الله وطلبا لرضاه جل في علاه. Perundungan yang ketujuh, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perundungan tentang gantian dari Allah memberi pengganti, tentang al-iwad, maksudnya barang siapa yang meninggalkan maksiat, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik ya. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Jika seseorang tergerak hatinya untuk bermaksiat ya, maka hendaknya dia tinggalkan maksiat tersebut dengan berharap agar Allah memberi ganti yang lebih baik. Namun dia harus meninggalkan maksiat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara dunia. Tetapi benar-benar dia tinggalkan perkara tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kata orang, bukan karena yang lainnya, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah pasti barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, dia meninggalkan kelezatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, berupa kebaikan di dunia, Allah ganti di dunia, terlebih lagi kebaikan di akhirat. Oleh karenanya telah sahih dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda,
man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu perkara karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada perkara yang dia tinggalkan tersebut. Sebagai contoh tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam goa, ya. Kemudian mereka bernaung dalam goa, tiba-tiba ada batu besar kemudian jatuh menutup pintu goa. Di antara 3 orang tersebut adalah salah satunya seorang lelaki yang dia hendak berzina dengan seorang wanita, ya. Kemudian tatkala dia bisa untuk berzina, tidak ada halangan sama sekali, tinggal melakukan menggauli sang wanita, tiba-tiba dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun meninggalkan maksiat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mampu dan sangat mudah untuk melakukan maksiat tersebut. Maka apa gantinya? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam kondisi genting dalam goa, yang kalau orang dalam goa bahaya, bisa mati, kehabisan oksigen, tapi ternyata ya Allah beri jalan keluar, Allah kabulkan doanya, maka Allah selamatkan dia keluar dari goa. Oleh karenanya jika seorang hamba ya meninggalkan maksiat, padahal maksiat tersebut sudah sangat mudah dia lakukan, dan dia meninggalkan maksiat tersebut karena Allah, bukan perkara dunia, bukan karena kesehatan, bukan karena yang lainnya, bukan karena perkataan manusia, tidak, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan memberikan ganti yang lebih berkah, ganti yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Di sana ada suatu istimbat, ya, ada suatu perkara yang sangat indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang faedah bagi orang yang meninggalkan pandangan yang haram tatkala dia menundukkan pandangan, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan seterusnya, wa yahfadzu furujahum. Di satu ayat kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bagi orang-orang lelaki-lelaki yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Setelah itu Allah mengatakan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah bagi para wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Setelah itu Allah menyebutkan beberapa ayat. Setelah itu Allah menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard, dan seterusnya. Allah adalah cahaya di langit maupun di bumi. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengambil istimbat, pengambilan hukum dari rangkaian ayat-ayat ini. Beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan pandangan haram dengan menundukkan pandangannya, maka Allah akan berikan dalam hatinya cahaya keimanan. Cahaya keimanan. Allah akan berikan kelezatan dalam hatinya karena dia telah meninggalkan suatu kelezatan yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan berikan kelezatan yang lain yang dia rasakan dalam hatinya, yaitu cahaya keimanan. Al-amr al-thamin, syuhud al-ma'iyyah al-khassah, ma'iyyah Allah subhanahu wa ta'ala al-khassah التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والتوفيق والمعونة. والعبد إذا أقبل على الله تائبا منيبا متطهرا من الذنوب متنزها عن مقارفتها كان ذلك سببا لنيله مع محبة الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم جاء ذكر لهذه المعية الخاصة في آيات عديدة، مثل قوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيستحضر المرء أن بعده عن الذنوب وتركه لها ومجانبته للوقوع فيها وإقباله على الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا، أن ذلك من أسباب نيله لمعية الله الخاصة لعباده المقربين وأوليائه المتقين، حفظا لهم ونصرة ومعونة وتأييدا. Perkara yang ke-8, perenungan yang ke-8, perenungan tentang al-ma'iyah al-khassah, yaitu kebersamaan Allah secara khusus. Ada kebersamaan dua, namanya ma'iyah al-amah, yaitu kebersamaan Allah selalu meliputi kita seluruhnya dengan ilmunya. Ada namanya al-ma'iyah al-khassah, yaitu kebersamaan Allah pada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang al-ma'iyah al-khassah ini, kebersamaan Allah secara khusus kepada hamba-hamba pilihannya, akan mendatangkan penjagaan Allah terhadap hamba-hamba tersebut. Allah akan menolongnya,
Allah akan memenangkannya, ya, dan Allah akan membantunya, memberi taufik kepadanya. Ya. Maka jika seorang, ya, menuju kepada Allah dalam kondisi bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa, ya, menjauhkan dirinya daripada kemaksiatan, maka ini adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah dan meraih kebersamaan Allah dengan dia, yaitu Allah bersama dia. Oleh karenanya al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan khusus terhadap hamba-hamba pilihan Allah, Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman juga, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yaitu apa? Allah akan menolongnya, Allah bersamanya, Allah beri taufik kepadanya, Allah meluruskan langkah-langkahnya. Maka seorang hamba ingat akan hal ini kalau dia hendak bermaksiat. Selama ini Allah Subhanahu wa taala menjaganya, selama ini Allah menolongnya, selama ini Allah bersamanya. Jika dia bermaksiat, maka penjagaan Allah akan hilang. Allah tidak lagi menolongnya, Allah tidak lagi beri taufik kepadanya. Maka apakah dia melakukan maksiat sehingga Allah meninggalkannya? Maka dihadirkan dalam dirinya, kalau dia ingin Allah bersama dia, maka jauhi maksiat. Maka Allah akan menolongnya, Allah akan bersamanya selalu. الأمر التاسع شهود معاجلة الأجل، مباغتة الموت. والموت أجل مغيب ولا يدري العبد متى يفجأه هذا الأجل، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فهذا الأجل إذا تذكره العبد كان فيه زجرا له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. فتذكر الموت معين للعبد على الخلاص من الذنوب. وإذا تفكر المرء كم من إنسان سافر إلى بلد وهو في سفره إليه لم يسافر إلا لمعاصي يريدها في ذلك البلد، ومات في طريقه قبل أن يصل إلى ذلك البلد. وكم من إنسان خرج من بيته لم يخرج إلا لمعصية وفاجأه الموت قبل أن يفعل تلك المعصية. وحوادث السيارات فيها أكبر موقظ ومنبه في هذا الباب. وكم من إنسان لبس ثوبه وزر إزراره وتجمل به، وإنما تزين وتجمل من أجل معصية يريدها، فلم يفك إزرار ثوبه إلا الغاسل. فليعتبر العبد وليردع نفسه بالموت، وأن الموت قد يفاجئه وهو في المعصية أو متجه إلى المعصية. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Perenungan yang ke-9, ya, perenungan tentang bahwasanya ajal itu datang dengan tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa peringatan terlebih dahulu. Betapa sering ajal itu datang dengan tiba-tiba. Kematian merupakan perkara yang gaib. Seorang tidak ada yang tahu kapan maut menjemputnya. Ya. Seorang hamba tidak mengerti kapan maut akan datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ajalin kitab." Namun setiap ajal itu sudah ada ketentuannya. Wa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, maka tidak bisa ditunda meskipun sedikit pun, dan tidak bisa dicepatkan meskipun sedikit pun. Maka jika telah tiba waktunya ajal tersebut, maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika seorang merenungkan akan hal ini, bahwasanya ajalnya bisa datang dengan tiba-tiba, dia mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat tentang penghancur kelezatan, penghancur kenikmatan, yaitu kematian.
Maksudnya kata Nabi, perbanyaklah ingat kematian. Ya, karena di antara faedah sering mengingat kematian, seorang akan mudah meninggalkan maksiat. Renungkanlah betapa banyak orang yang tiba-tiba dicabut nyawanya tatkala dia sedang menuju kepada kemaksiatan. Ada seorang, ya, kemudian dengan persiapannya dia bersafar menuju suatu negeri, bersafar menuju suatu kota, dalam rangka apa? Dalam rangka bermaksiat. Mungkin mau main judi, mungkin mau berzina, mungkin mau ketemu selingkuhannya dan macam-macam. Dia bersafar menuju ke sana untuk bermaksiat. Di tengah jalan, kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia sebelum melakukan maksiat tersebut. Ya. Dan betapa banyak orang yang keluar dari rumahnya, ya, dalam rangka untuk bermaksiat. Kemudian tiba-tiba dikagetkan dengan kematian yang menyerangnya dengan tiba-tiba sebelum dia melakukan maksiat. Dan kita tahu betapa banyak terjadi, ya, kecelakaan lalu lintas, yang seorang keluar untuk bermaksiat di rumahnya, tiba-tiba di tengah jalan kemudian dia mengalami kecelakaan, akhirnya meninggal sebelum dia melakukan kemaksiatan tersebut. Betapa banyak orang yang dia menggunakan bajunya, dia mengancingkan, ya, bajunya, dia berhias, memakai parfumnya. Buat apa? Buat bermaksiat. Buat bermaksiat. Kemudian dia keluar dari rumahnya untuk bermaksiat, ya, akhirnya di tengah jalan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak membuka kancing bajunya kecuali sang pemandi mayat, ya. Oleh karenanya, tatkala seorang mengingat akan kematian, maka ini merupakan sebab yang besar bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena bisa jadi seorang tatkala hendak bermaksiat Allah cabut nyawanya, atau tatkala dia sedang bermaksiat, sedang main judi, sedang berzina, sedang minum khamar, sedang bermaksiat, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. المشهد العاشر شهود البلاء والعافية. والبلاء إنما هو في اقتراف الذنوب، والعافية في طاعة الله والبعد عن المعاصي والذنوب. والعافية مطلب عظيم يسعى إليه ويجتهد في نيله. ولما قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. والبعد عن الذنوب هو العافية، البعد عن الذنوب هو العافية، والوقوع فيها هو البلاء. فإذا شهد المرء هذا الأمر وهذا المعنى العظيم جاهد نفسه على فعل الطاعات ومجانبة الآثام والخطيئات ليكون من أهل العافية، واجتهد في البعد عن الذنوب لئلا يكون من أهل البلاء. Yang ke-10 yaitu perenungan tentang musibah, bencana dan keselamatan. Antara bencana dengan keselamatan, ya. Kita tahu, ya, bahwasanya sebab bencana, sebab penderitaan, sebab kesusahan, sebab kegelisahan semua adalah maksiat. Dan kita tahu bahwasanya sebab keselamatan, sebab kesehatan, sebab keselamatan adalah ketaatan. Maka al-afiyah, keselamatan merupakan perkara yang sangat agung yang kita cari, ya. Oleh karenanya tatkala paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada Nabi untuk diajarkan suatu doa, maka Nabi SAW berkata, salillaha al-afiyah fi dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah keselamatan al-afiyah di dunia maupun di akhirat. Karena ini al-afiyah adalah perkara yang sangat indah. Kalau orang sudah selamat mau apa lagi, ya? Selamat di dunia, apalagi selamat di akhirat. Nah, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, maka yakinlah dia semakin mendatangkan keselamatan bagi dirinya dalam segala hal di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang semakin melakukan maksiat, sungguhnya keselamatan tersebut dia lepas dari dia sedikit demi sedikit, dan dia mendatangkan musibah dan bencana kepada dirinya. Maka jika seorang hamba merenungkan akan hal ini, tinggal dia pilih mau keselamatan atau mau bencana, ya. Kalau dia tahu bahwasanya bencana itu sebabnya adalah maksiat, mudah baginya untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. وأنبه في ختام حديثنا هذا إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له
بيان مفصل ونافع جدا حول هذا الموضوع، المشاهد أو البواعث على الخلاص من الذنوب، في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عقد فيه فصلا وذكر فيه رحمه الله تعالى 20 أمرا من البواعث والمشاهد المعينة على الخلاص من الذنوب. وهذه المشاهد أو الأمور 10 التي ذكرت في هذا اللقاء مستفادة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أفردت كلامه رحمه الله في هذه البواعث في رسالة طبعت مع تعليقات يسيرة لي عليها، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن تترجم ويستفاد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. Beliau mengingatkan على الطريقة اللي شرحنا في الصباح. Beliau mengingatkan di penghujung kajian kita pada hari ini bahwasanya Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau punya pembahasan yang sangat detail dan terperinci tentang perkara-perkara, faktor-faktor yang bisa mendorong seorang untuk meninggalkan kemaksiatan, yang beliau kumpulkan dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Iddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, yang artinya janji Allah bagi orang yang bersabar dan pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersyukur. Dalam buku tersebut beliau menyebutkan sekitar 20 faktor. Kalau pengajian kita itu cuma 10, ya. Adapun beliau menulis sekitar 20 faktor yang mendorong orang untuk meninggalkan kemaksiatan. Adapun 10 yang kita sampaikan ini itu diambil dari 20 tersebut, ya, diambil dari 20 yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala telah membahas secara khusus tentang 20 faktor tersebut, ya. Ada buku beliau 20 dari perkataan Ibnu Qayyim, 20 faktor yang mendorong orang untuk meninggalkan maksiat. Kemudian beliau memberikan ta'liqat, yaitu komentar-komentar ringan, ya, dan yang sangat indah dari 20 faktor tersebut, seperti syarah terhadap 20 faktor yang bisa mendorong orang untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau berharap buku tersebut bisa diterjemahkan. Ya, tadi pagi beliau sampaikan, ya, buku ini sangat indah, ya, tapi rata-rata antum tidak tahu bahasa Arab, ya. Jadi cuma 2 caranya supaya antum bisa mengambil faedah dari buku itu. Yang pertama, antum belajar bahasa Arab, ya. Antum belajar bahasa Arab supaya bisa baca buku tersebut. Yang kedua, antum minta salah seorang ustadz di Pekanbaru untuk terjemahkan, ya. Ya, antum minta kepada ustadz di Pekanbaru untuk terjemahkan, terus antum baca, ya. ولا ينسى المرء في هذا الباب وفي كل باب الدعاء، فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وذلك أن فعل الطاعات وترك الذنوب والخطيئات كله بيد الله، ولا يستطيع العبد على شيء من ذلك إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى. فليكثر العبد من الدعاء سؤالا لله عز وجل أن يهديه، أن يوفقه، أن يرزقه التوبة، أن يتقبل منه التوبة، يكثر من الاستغفار والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن في ذلك تحقق الخير، والله سبحانه وتعالى لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا،
واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lupa ya, dalam permasalahan ini, demikian juga dalam permasalahan-permasalahan lain, seorang untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa miftahu kulli khair. Karena doa itu adalah kunci dari segala kebaikan. Seorang tidak mungkin bisa menjalankan ketaatan dan tidak mungkin untuk bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dia bisa tinggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah melaksanakan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya, agar Allah memberi taufik kepadanya, membimbingnya, agar Allah menganugerahkan kepada dia taubat. Kalau dia masih terus bermaksiat, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku hamba-Mu yang bertaubat. Ya Allah jadikanlah aku mampu untuk meninggalkan maksiat yang tidak bisa aku tinggalkan ini, ya Allah. Hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersungguh-sungguh merengek-rengek dalam doanya. Karena ya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya menyia-nyiakan hambanya yang bermunajat kepadanya. Tidak akan ya mengecewakan hambanya yang bermunajat kepadanya ya. Di akhir pengajian ya, atau di akhir kajian kita ini tadi Syekh berdoa dengan doa yang sangat panjang, dengan bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kemudian beliau meminta kepada Allah dengan doa-doa yang sangat indah ya. Demikianlah pengajian kita para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung pengajian kita ini ada 5 pertanyaan yang akan disampaikan oleh Syekh. Bagi yang bisa menjawab akan dikasih hadiah ya. السؤال الأول: من يذكر لنا 6 من البواعث على الخلاص من الذنوب؟ Siapa yang bisa sebutkan 6 faktor atau 6 perenungan untuk meninggalkan dosa-dosa? بدون شيخ بس يرفع يده. Tidak usah bilang Syekh, angkat tangan aja. تفضل أنت. Silakan ya. Pakai mic, kasih mic. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hendaklah merenungkan keagungan Allah, kebesaran Allah dan menghadirkan di dalam hatinya. Ya, Masya Allah. Yang kedua, merenungkan kecintaan Allah terhadap hambanya. Yang ketiga, merenungkan kenikmatan yang telah diberikan Allah. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Iya. Yang keempat, merenungkan akan datangnya azab, kemurkaan dan kemarahan Allah kalau bermaksiat. Ya. Yang kelima, merenungkan maksiat itu hanya kemudaratan, maksudnya kemaksiatan itu akan banyak kebaikan yang datang kepadanya jika meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ulangi, yang kelima. Merenungkan maksiat itu hanya mendatangkan kemudaratan. Jika dia meninggalkan maksiat tersebut, akan banyak datang kebaikan kepadanya. Masya Allah, jawab sahih. Alhamdulillah. Silakan ke Syekh ngambil. Jazakallah khair. Soal ثاني, pertanyaan kedua. السؤال الثاني: سميت في هذا اللقاء كتابين للإمام ابن القيم، أريد اسم الكتابين والفائدة المحال إليها في كل كتاب. Tadi Syekh dalam pengajian menyebutkan 2 kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sebutkan 2 nama kitab tersebut dan apa faedah
yang dimaksudkan dalam dua kitab tersebut. Akid. Kitab ini faedahnya apa, kitab ini faedahnya apa. أكد على المسألة هذه الفائدة. Ini, أكد عليه. bukan cuma judulnya ya, sebutkan dua judul dan buku ini tadi faedah tentang apa, yang satunya tentang apa. Siapa yang bisa jawab? يعني الذي يجاوب ليس فقط يذكر اسم الكتابين، نعم، يذكر خلاص. كل فائدة. الأخ اللي Iya, coba. Yang mana? الأخ. Ya, silakan. Kitab pertama apa faedahnya apa, kitab kedua apa faedahnya apa. Assalamualaikum ya Syekh. سلام. Waalaikumsalam. Kitabun Wahid, kitab pertama adalah kitab yang maaf ya, yang ingat terjemahannya saja, enggak apa-apa. Iya. Kitab yang pertama adalah obat dan penyakitnya, penyakit dan obatnya maksudnya, maaf. Maksudnya adalah pertama faedahnya adalah kitab tersebut adalah menjelaskan penyakit tersebut berasal dari dosa dan obatnya adalah bertobat, pertama menghindari dosa. Yang kedua adalah kitab As-Sabarun, kitabnya maaf ya kalau asal ingat ya, yang sabar, kisah pertolongan Allah yang sabar dan berkah bagi yang bersyukurnya. Faedahnya apa? Faedahnya adalah agar mendorong menjelaskan tentang 20 faedah agar meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat serta memudahkan manusia agar mendorong manusia untuk bertobat. أيوة. وفيه يعني ما هو المرض وما هو الشفاء. أيوة. يشفي هذا المرض. الثاني الجائزة الماء. sini no. Silakan, hadiahnya air minum ya. Duduk. لكن الثاني يقول صحيح. ما أدري لكن صابرين في 20 فائدة. Itu faedahnya. Hadiahnya ya. Ya. Gelasnya bawa pergi. كاسات. Gelasnya kembalian. سمى الكتابين. أي سمى كتابين بس الثاني يقول في كتاب صابرين يقول المهم فيه 20 فائدة للرجع عن المعصية. زين. السؤال الثالث: من يذكر لنا آيتين في المعية الخاصة؟ Siapa yang bisa sebutkan dua ayat tentang al-ma'iyah al-khassah, Allah bersama dengan kebersamaan khusus tadi kita sebutkan. آيتين في المعية الخاصة. الأخ اللي في الأخير. Itu ayat coba. Iya, itu berdiri. Kasih bukan. نعم هذا. Kasihkan mic-nya, tolong. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Al-awwal yang pertama, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Yang kedua, innallaha ma'as sabirin. ممتاز. Masyaallah. Silakan. Masyaallah, katibin dars. Mau airnya? Silakan Pak, silakan Pak. Ambil airnya. Bawa ke situ, nggak usah kembalikan ya. الآن أنا وأنت ما عندنا مويه. ما في ميه خلاص.
السؤال الرابع: Pertanyaan keempat. من يجيب عمره أقل من 10 سنوات؟ Yang jawab hanya boleh yang umurnya di bawah 10 tahun. أريد آية واحدة ذكرت في المحاضرة. Coba siapa yang bisa sebut satu ayat saja yang tadi disebutkan dalam pengajian. Satu ayat saja. Anak kecil. خلي الاثنين هذول يجوا. Coba dua-duanya sini. Dua-duanya sini. Oh, marah faedah. ما يخالف. Dua-duanya ya, dua-duanya sini. Ya, kamu juga, adik juga, ya, dua-duanya. Dua-duanya. خلاص. Sudah berdiri di situ. لا شوف، خليه يجيب الأوراق. Tolong ambilkan Jibal yang orang. dia tulis, gitu. Tolong ambilkan apa yang dia catat. Ya. Kasihkan ke كل واحد dua-duanya. يقرأ لنا قليل مما كتب. Coba masing-masing baca yang sempat ditulis di situ. اقرأ شو. Coba baca tulisannya, catatannya dibaca pakai mic. اقرأ. Kamu dulu lah. خليه يقرأ مما كتب Iya, المكتوب. coba kamu baca dulu. Adik baca dulu. Enggak baca di situ. Tadi tulis apa di situ? مكتوب هنا. Catatannya baca, ya. Yang tadi pengajian baca. Catat. Ya. Baca itu. Faktor-faktor yang bisa membuat kita meninggalkan kemaksiatan. 1. Hati seorang merenungkan keagungan Allah. Seorang merenungkan sifat kecintaan kepada Allah. 3. Merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. 4. Merenungkan kemurkaan Allah kepada kita. 5. Merenungkan bahwasanya kemaksiatan akan banyak nikmat yang hilang dari dia. 6. Merenungkan jika kalau dia meninggalkan maksiat, maka setan akan marah kepada dia. Jika setan menggoda dia tapi dia tidak mau, maka setan akan marah sekali. 1. ممتاز. Mumtaz. Sini. Yang kedua. Baca tulisannya. Catatannya apa baca? الآن يتشجع. ما شاء الله كتاب جميل. اي أنا رأيتها لأجل هذا طلبته. Faktor-faktor yang bisa membuat kita tinggalkan dari maksiat. ممتاز. نعم. ممتاز. كمل. Lanjut. Hati seorang merenungkan keagungan. بقوس. Udah. لا خليه يكمل. Terus baca lagi. Usah lagi. قل له يلا كمل عشان ياخذ جائزة مع زميله. Ayo cepat. Mau diambil hadiahnya. Yuk. Ayo baca ulang. Seorang hati merenungkan keagungan Allah. Terus. 2. Seorang merenungkan Ya, merenungkan. Merenungkan sifat kecintaan kepada Allah. Masya Allah, mahabbatullah. Ya, yang ketiga. Merenungkan nikmat yang Allah Tadzakur ni'amallah. berikan kepada dia. Masya Allah. Merenungkan Ya. kemahiran Allah kepada kita. Ya. Kok kemahiran? Baca ulang. Merenungkan apa? Kemarahan Allah. Kemarahan. Sah. Ghadaballah. Ya, sudah silakan. Silakan sini, ambil خليه hadiahnya. يجي هنا فوق. Naik ke atas sini dua-duanya. Sini. Angkat tolong. أنت أول. Tuh dapat $100. Jangan kasih bapak ya. ممتاز. Allah. ممتاز. Jangan kasih bapak ya. قل لهم السبب
أني دعوتهم لأن من أول محاضرة رأيتهم يكتبون. Kenapa Syekh manggil dua orang ini? Ya, meskipun tadi yang biru nggak angkat tangan, yang baju biru, karena Syekh melihat dari awal pengajian mereka berdua nulis. المحاضرة أنا أنظر إليهم. Ya, dari awal Syekh perhatikan mereka berdua nulis ya. Jadi dipanggil tadi oleh Syekh. ممتاز. Mumtaz kata Syekh. منتب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hasil TV, syiarkan kitabullah, masyarakatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.